الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri khatib pribadi maupun kepada para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan sekuat hati untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah merupakan titik kemuliaan seseorang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini, yakni memaknai tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu 1400 tahun yang lalu Khalifah Umar bin Khattab menetapkan 1 Muharram, yakni dimulai daripada hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan dalam hijrahnya Rasul banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, yang tentunya proses daripada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang lamanya Rasul rasakan lebih kurang daripada 2 bulan. Karena Rasulullah SAW melakukan hijrah, memilih daripada jalan dari pesisir-pesisir kota sehingga tidak dapat diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hijrah, maka makna di dalamnya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hijrah itulah ditetapkan oleh Umar bin Khattab menjadi salah satu tanggal di mana ditetapkan pertama kali daripada bulan Hijriah. Lalu apa yang dapat kita maknai daripada bulan Muharram? Apa yang dapat kita maknai daripada hijrahnya Rasulullah SAW? Yang pertama adalah marilah kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur, menghitung-hitung diri. Apa saja yang telah kita perbuat di dalam bulan yang sebelumnya, di tahun sebelumnya,
Apakah kita sudah menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita menjadi hamba yang sampai detik ini masih menjadi hamba yang tidak meningkat sedikit pun? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari momentum Muharram, tahun baru Hijriah, kita menghitung diri kita, bertafakkur kepada Allah. Apakah kita masih banyak maksiat? Apakah masih banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar? Apakah kita masih menjadi hamba yang senantiasa stagnan, berdiri tetap, tidak maju ke atas, tidak mundur juga? Maka kita sebagai seorang hamba harusnya saling bisa bertafakkur diri, menundukkan kepala, seraya berdoa dan berzikir kepada Allah. Sudahkah kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin? Bukan hanya sebagai seorang yang Islam, tapi tidak memegang iman dengan sekuat hati kita. Maka untuk memaknai daripada tahun baru Hijriah, mari kita hijrah dari kita yang senantiasa berbuat maksiat, sering mengabaikan daripada perintah-perintah Allah. Kita hijrahkan diri kita sedikit demi sedikit, step by step, perlahan menaikkan daripada tingkatan diri kita untuk lebih baik, sehingga menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasyakkur pada detik ini, saat ini Allah masih berikan nikmat umur kepada kita. Allah masih beri nikmat yang luar biasa kepada kita, yakni salah satunya adalah nikmat nafas. Yang dengan nafas ini kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Maka marilah kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, yang tidak hanya dengan mengucap kalimat Alhamdulillah, tetapi syukur yang kita lakukan adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jembatan syukur inilah, maka nikmat-nikmat Allah yang lain akan berdatangan kepada kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sungguh kata Allah, seandainya engkau mensyukuri daripada nikmatku sekecil apapun, pasti akan aku tambah daripada nikmat-nikmat yang lain. Maka sebaliknya kata Allah, apabila engkau ingkar terhadap nikmat yang telah kuberikan, maka sungguh ajabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah dalam Quran sangat jelas, bahwa seseorang hamba yang senantiasa bersyukur, terutama adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dirasakan olehnya, baik nikmat dunia maupun nikmat-nikmat nantinya di akhirat. Maka senantiasa, seandainya kita menjadi hamba yang bersyukur, maka bukan tidak mungkin pintu-pintu rezeki Allah selalu bukakan kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hal yang saya sampaikan, marilah kita senantiasa bertafakkur kepada Allah dan bertasyakkur kepada Allah, agar senantiasa tahun baru yang kita rasakan saat sekarang ini bisa kita maknai dengan sungguh-sungguh, sehingga
tentunya datangnya tahun baru Hijriah yang sekarang ini, kita sudah mulai menata hidup kita. Apakah kita mau menjadi manusia yang senantiasa biasa-biasa saja? Apakah kita ingin menjadi hamba yang senantiasa seperti ini saja? Tidak ada ketaatan yang pernah kita lakukan kepada Allah? Maka mulai dari sekarang, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghitung-hitung segala apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan mari kita tata dan kita atur hidup kita di dalam tahun baru Hijriah yang saat ini kita rasakan. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah bahwa hijrahnya Rasulullah SAW tidak hanya sebagai kisah yang bisa kita teladani, tetapi marilah kita terapkan dalam hidup kita. Senantiasa kita hijrah daripada keburukan-keburukan menjadi hal-hal yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين يا الله. آمين ويا خالي الحاجات يا مجيب سائل يا رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.